aku siap memimpin. Bagaimana nih caranya kita tuh siap lah untuk memimpin keluarga. Nah, itu jadi poin-poin yang harus tertulis dalam proposal diri. Yang terakhir, bagaimana saya bisa mengelola konflik dan finansial. Oke, next. Nah, ini proposal diri, hal-hal apa aja yang bisa kita tuliskan dalam proposal ini adalah yang pertama visi misi. Mencakup di dalamnya latar belakang, tujuan kita berkeluarga, digali lagi tuh, dieksplor apa sih sebenarnya alasan kita nikah, kenapa kita harus nikah, kenapa harus sama dia, kenapa di usia sekian, kenapa kita harus mentargetkan ini itu, kenapa kita harus ada resepsi, kenapa, nah itu coba digali semua, dieksplor sehingga nanti bisa dideskripsikan sebagai satu latar belakang dan tujuan untuk kita berkeluarga. Yang kedua, identifikasi diri. Tulis sedetail mungkin, se apa ya? Kalau bisa, kalau misalkan kita mendeskripsikan diri kita lebih detail lagi lebih baik. Supaya apa? Supaya satu, kita paham dengan diri kita sendiri. Yang kedua, calon pasangan kita juga tahu kita seperti apa, sehingga kita bisa saling memilih. Perempuan itu juga milih loh. Jangan dikira perempuan tuh nggak milih. Perempuan tuh juga milih. Ada yang datang dia lihat, oh ini kayaknya masih kurang karakternya ini itu. Habis itu nggak jadi. Nah itu kan pilihan juga. Atau misalnya, wah kayaknya udah ngincer nih perempuan nih udah ngincer salah satu ikhwan lah ataupun laki-laki di mana gitu ya. Wah bisa nggak ya kita apa namanya jadi sama dia? Bisa. Khadijah itu menikah dengan Nabi Muhammad SAW itu Sayyidah Khadijah yang memulai. Melalui siapa? Melalui asistennya datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan bahwa Sayyidah Khadijah ingin melamar Nabi Muhammad. Jadi bisa, memilih bisa. Jangan seakan-akan, wah ini kayaknya kita nggak ada pilihan, kita harus nunggu. Enggak. Kalau kita sudah siap untuk menikah, kita punya tujuan alasan untuk menikah, dan kita rasanya dengan menikah bisa meningkatkan ibadah kita, kenapa enggak? Kenapa enggak maju duluan? Caranya gimana? Bisa aja buat CV dulu, buat proposal, sampaikan misalnya kalau misalkan ada guru, sampaikan ke guru. Kalau misalkan ada media-media lain bisa lewat media. Atau mungkin kalau mau langsung juga nggak masalah. Tapi jangan lupa untuk menjaga kholwat. Jangan sampai dengan adanya kholwat dan ikhtilat. Begitu. Nah, baik itu dari kebiasaan baik, kebiasaan buruk, hal yang suka dan dibenci, keadaan keluarga itu tulis sedetail mungkin, identifikasi diri, tulis dalam proposal tuh tulis semuanya. Semakin detail semakin baik. Bukan baik untuk orang lain, baik untuk diri kita dan keluarga kita. Begitu. Yang ketiga, identifikasi kriteria pasangan. Ini penting. Banyak orang yang jaim. Jaim. Jaim apa? Apa kriteria pasangan? Cantik, solehah. Udah gitu doang. Jaim banget. Padahal sebenarnya nggak apa-apa. Sampein aja maunya yang tinggi, wajahnya agak Arab-Arab atau gimana. Nggak masalah. Emang apa salahnya? Atau mungkin yang perempuan bilang pengen nikah sama yang mirip-mirip kayak opa, putih, tinggi gitu kan. Rambutnya belah tengah atau apalah lain sebagainya. Nah, tulis. Nggak masalah. Nggak ada yang salah. Boleh nggak sih kita nikah karena kecantikan orang lain atau ketampanan orang? Boleh. Nabi kita sampaikan juga kok dalam hadis kan. Ya kan. Tungkahul mar'atu bisalah sin ya. Saya agak lupa tuh li jamaliha, lima liha, linasabiha. Tapi kata Nabi terakhir fadfar bidzatiddin. Tapi tetap utamakan dari agamanya. Boleh dari ketampanan, kecantikan, keelokan, boleh dari hartanya, boleh dari nasabnya. Tapi kata Nabi tetap dahulukan untuk agama.
begitu. Jadi boleh jangan jaim, tulis aja. Maunya yang kaya penghasilan 2 digit, tulis. Jangan jaim. Kenapa? Karena nanti khawatirnya ketika kita jaim, terus kita jadi sama seorang, dan itu di luar dari ekspektasi kita, akhirnya jadi masalah konflik, bisa jadi perselingkuhan, bisa jadi perceraian, bisa jadi masalah di keluarga. Maka mendingan dari awal kita buka-bukaan, sampein. Saya pernah membaca salah satu CV dari seseorang gitu ya, seorang solih, solih ahli ibadah, saya tahu persis gitu. Tapi ternyata apa? Dia terus kriterianya ya buka-bukaan, yang siap melayani setiap hari apa lain sebagainya. Dia tulis persis. Salah nggak? Enggak. Dan CV ini atau proposal ini kan nanti kan dikip atau dijaga. Artinya nggak semua orang bisa baca itu, nggak semua orang itu bisa melihat itu. Hanya orang-orang yang sudah punya kepentingan dan bisa untuk menuju hal yang lebih serius. Keempat, isinya tentang perencanaan finansial. Tulis aja berapa pemasukannya, pemasukannya alokasinya apa aja, buat kontrakan sekian, buat nabung sekian, buat makan sekian, kasih istri sekian, lain sebagainya lah. Ditulis sedetail mungkin. Termasuk di dalamnya juga kalau misalkan kita mau sampaikan, kita mau cita-cita apa, cita-cita finansial ke depan seperti apa. Itu tulis juga. Dan yang kelima, ini paling tidak ya, proposal diri itu mencakup 5 hal ini. Perencanaan keluarga, bangun konsep keluarga dari dini, dari sekarang. Jangan nanti-nanti, jangan nikah dulu baru bangun konsep. Tulis, kita tuh mau keluarga yang seperti apa? Keluarga Qurani. Oke, nanti setelah menikah kita sering-sering ikut kajian Quran, ikut kajian tahsin, kelas tahsin, tahfiz, sehingga anaknya nanti bisa belajar, sehingga kayak bisa targetnya nanti anaknya bisa masuk hafiz cilik lain sebagainya. Nggak apa-apa, tulis aja konsepnya sebaik mungkin tentang keluarga, tentang pendidikan anak, agenda-agenda keluarga setelah nikah kita mau ngapain. Oh, kita ngadainnya setiap bulan itu saya pengennya ngadain kayak ngaji bareng antara keluarga yang ya bisa inilah biar meningkatkan tingkat keimanan dan keislaman kita. Boleh, bagus. Kenapa enggak? Kenapa masalah kan enggak? Bisa jadi ada yang lulusan pondok pengen ngaji tentang Bidayatul Mustahid, jadwalin aja lah seminggu sekali, hari apa namanya, malam minggu orang-orang jalan-jalan keluar, kita ngaji Bidayatul Mustahid misalnya gitu ya. Ya bisa aja, nggak masalah. Tulis itu dalam perencanaan proposal diri. Supaya apa? Supaya tercatat dan bisa nanti menjadi refleksi dari diri kita ketika kita sudah berkeluarga. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah tersusun menjadi satu proposal, kita datang ke rumah wali kita datang ke rumah wali dari calon pasangan kita bisa sampaikan dengan detail. Pak, Bu, saya ke sini dengan niat baik, mau serius dengan anak Bapak Ibu. Perkenalkan saya ini itu lain sebagainya. Saya punya visi untuk membangun keluarga seperti ini, misinya ini itu lain sebagainya. Saya orangnya begini begitu lain sebagainya gitu ya. Saya pengen nikah dengan orang yang begini begini begitu. Dan saya saat ini bekerja di sini, gaji sekian, nanti gajinya. Nah, itu kan ketika udah detail begitu termasuk sampai perencanaan keluarga, enak kita di depan calon mertua ya. Camer ya, calon mertua itu enak bisa menyampaikan segala halnya. Maka ini proposal ini menjadi salah satu seni atau strategi dalam mengetuk pintu wali atau mengetuk pintu calon mertua. Begitu. Nah, proposal ini paling tidak berisikan dari 5 poin yang barusan kita sampaikan. Boleh next? Nah, ini apa? Ini adalah peta dari Sakinah Rotu Janah ya. Jadi semoga sih insya Allah kalau kita sakinah sampai jannah nanti ya. Nah, petanya gimana? Ini adalah perjalanan yang reguler. Harus begini? Enggak harus. Kalau begini, baik. Kalau nggak begini tapi outputnya tetap pernikahan yang baik, ya nggak masalah.
Nah, maka usul saya, teman-teman, ketika sudah ada niat untuk menikah, tapi bingung atau takut seperti apa pernikahan, yang pertama adalah susun proposal diri, susun proposal pernikahan. Setelah kita sudah selesai menyusunnya, kita baca persis, oh ternyata kita mau ngebangun keluarga yang seperti ini, seperti itu. Kriterianya pasangan kita, ini, itu, dan sebagainya. Tentukan pilihannya. Coba kira-kira yang masuk dalam kriteria ada siapa-siapa aja, ada berapa orang. Kita tentuin dulu satu, dua, tiga, empat, lain sebagainya. Atau mungkin kalau misalnya pilihannya hanya satu atau dua orang, nggak masalah. Nggak masalah. Oh, ini yang paling cocok sama kriteria satu orang. Ya justru bagus malah. Tinggal diistikharahkan. Istikharah. Dia bukan ya nikah atau umroh ya. Nah, istikharah. Tanya sama Allah. Kita ini kan nggak bisa tahu masa depan kayak gimana. Maka kita minta petunjuk sama Allah, istikharah. Setelah kita tentukan pilihan, ada satu nama misalnya kita istikharahkan. Selesai istikharah, kalau misalkan ternyata Allah kasih jawaban, sepertinya dia. Gimana cara Allah ngasih jawabannya? Banyak hal. Kalau lewat mimpi, bisa jadi, tapi bisa jadi enggak juga. Tapi kalau 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 kata guru guru kita, malah salah satu guru kita menyampaikan seringnya nggak lewat mimpi, karena banyak mimpi itu biasanya dari setan juga. Maka kalau misalkan dari mimpi bisa jadi, tapi bisa jadi enggak. Terus dari apa? Bisa jadi dari kecenderungan. Yang tadinya kita itu nggak terlalu cenderung sama dia, oh tapi tiba-tiba kok hati kita kayaknya ke dia deh. Misalnya kita istikharahkan si A. Wah, kita sholat istikharah minta petunjuk sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, apakah dia? Ya Allah, kalau dia tolong dekatkan, kalau bukan tolong jauhkan. Ternyata yang ngedeket yang B, bukan yang A. Itu bisa jadi itu adalah jawaban dari Allah. Cuma kadang kita nggak peka. Kadang kita ngerasa kayak ya emang bukan dia, emang dia nggak sesuai kriteria. Kriteria itu kan juga bisa jadi buatan kita. Rentan salah, rentan tidak baik, rentan ada tujuan-tujuan lain yang bisa jadi aneh-aneh, bisa jadi lain sebagainya. Yang menurut Allah, kayaknya kamu lebih baik yang ini dong, gitu. Ya Allah pun juga sampaikan dalam Al-Quran kan, wa asa anta syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi nih, kita benci sama dia, padahal dia itu adalah yang terbaik buat kita. Bisa jadi kita sayang sama dia, ternyata itu adalah hal yang buruk buat kita. Allah yang lebih tahu. Semua ini manusia, jujur-jujuran aja lah. Yang hadir di sini semuanya. Kita tuh pakai topeng. Yang pengen kelihatan depan orang tuh baik. Yang pengen kelihatan depan orang tuh bager. Gak harus jadi penjilat ya. Tapi kita paling tidak di depan hadapan orang tuh, ya kita rasanya harus baik. Kapan kita benar-benar terlihat seperti diri kita yang sejati? Ketika setelah menikah. Nggak percaya? Tanya orang-orang yang udah menikah. Ada yang dia itu, wah, suaminya dia bener-bener tegas. Kayaknya suka ngomel ini tuh lain sebagainya. Pokoknya ini banget lah. Wah, strong lah. Kalau jadi dosen-dosen killer. Ternyata di rumah sama istrinya sama anak-anaknya, ya takut istri juga gitu kan. Ya, main-mainan kayak anak kecil. Ya benar, memang itu terjadi. Jadi teman-teman ketika istikharah jangan kaget kalau kita minta A tiba-tiba yang dapat B. Masalah nggak? Enggak masalah. Itu bisa jadi adalah kode dari Allah, hal yang terbaik buat kita. Setelah istikharah dapat jawaban, maka sampaikan niatnya. Bagaimana cara menyampaikan niatnya? Teman-teman, yang paling baik menyampaikan niat kepada orang tuanya. Terutama yang laki-laki nih. Laki-laki kalau misalkan ada keseriusan terhadap perempuan, sampaikan niatnya kepada orang tuanya. Abi, Umi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, saya sepertinya mau untuk serius dengan anak Bapak, Ibu. Sampaikan niatnya, niat baik. Niat baik itu
perlu disampaikan juga. Nah, sehingga nanti apa nih? Apa jawaban dari orang tua, jawaban dari sang calon juga. Kalau memang boleh, lanjut kepada ta'aruf. Ta'aruf maksudnya apa? Ta'aruf itu maksudnya saling mengenal. Jangan salah nih saya sampaikan. Kita udah buat proposal diri, kita buat CV, biodata nikah, apapun itu namanya, kita buat sedetail mungkin, kita buat sebaik mungkin, tapi bisa jadi apa yang kita tulis, walaupun sejujur-jujur mungkin ada yang luput. Apa yang kita konsepkan bisa jadi ada yang kurang sesuai. Kalaupun sudah baik, sudah sesuai, bisa jadi apa yang kita cita-citakan tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dicita-citakan calon pasangan kita. Maka disitulah fungsinya ta'aruf, saling mengenal. Kalau tadi kita sudah buat proposal, kita ajukan ke depan walinya, ke calon mertua kita, Pak, Bu, ini proposalnya. Kalau perlu di print nanti. Di print, kasih Pak, Bu, ini proposal pernikahan kita. Ini proposal diri saya. Gimana saya mau ngebangun keluarga dan ngebangun diri di masa yang akan datang. Boleh dipelajari, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh gitu. Nggak masalah. Malah gerakan seperti itu kayaknya bagus banget kalau kita buat gitu ya. Nah, sehingga nanti saling bertukar proposal. Kalaupun misalkan belum buat ya nggak masalah untuk bisa saling mengenal ya, ta'aruf mengenal bagaimana calon pasangan kita, bagaimana calon keluarga kita. Karena pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi menyatukan dua keluarga dengan tetek bengeknya. Banyak. Ada yang mungkin mertuanya baik, tapi apa namanya iparnya repot. Ada yang iparnya baik-baik tapi mertuanya repot. Ada yang mertuanya baik, iparnya baik tapi tante-tante dari istri atau suaminya kurang baik. Ada. Dan itu semua kita terima ketika kita bilang qabil tu nikah wa tazwija bimahrin maskurin. Itu kita udah terima semuanya. Terima kamu dengan segala kekuranganmu, terima kamu dan keluargamu, terima kamu dan lain sebagainya. Termasuk begini, saya ketika mau menikah itu kemarin saya tanya juga kerja di mana gitu ya. Saya tanya ke istri saya ketika itu kerja nggak kerja. Terus kerja kenapa kerja kan perempuan bisa juga jadi apa namanya fokus kepada apa namanya pendidikan aja, fokus kepada bagaimana bisa mengelola rumah tangga. Oh, karena dia senang untuk mengajar. Oh, gitu. Ada tanggungan nggak? Nanggung nanggung keluarga nggak? Ada loh kan sekarang banyak ya. Sekarang banyak generasi sandwich yang dia itu juga nanggung keluarga, baik itu anak pertama atau lain sebagainya yang dia itu jadi tulang punggung keluarga yang harus menghidupi adik-adiknya, harus menghidupi keluarganya. Maka kita harus tanyakan juga tuh ketika fase ta'aruf. Ada juga yang nggak mau rokokan, jangan sungkan tanyain. Tanyain aja, rokokan nggak? Nggak, alhamdulillah. Kalau rokokan, terima apa nggak? Kalau terima, nggak masalah, alhamdulillah juga. Kalau tidak terima ya maka cari solusi terbaiknya. Kalau nggak mau lanjut, kalau nggak ada toleransi dan nggak mau lanjut ya udah. Karena ada juga nih mau nikah, rokokan nggak? Rokokan, tapi kalau nikah insya Allah berhenti gitu kan. Nikah nih, berhenti 1 bulan. Setelah 1 bulan rokokan lagi. Rokokannya lebih banyak lagi. Akhirnya jadi lebih repot lagi. Nah itu semua divalidasi atau di apa ya bahasanya ya. Dicari tahu persisnya kebenarannya dan komitmennya itu ketika tahu. Tanya aja, udah pacaran belum? Jangan jangan sungkan juga. Tanya, nggak apa-apa. Tanya gini, udah pernah pacaran belum? Udah pernah. Pacarannya ngapain aja? Udah pernah hubungan belum? Jangan sungkan. Kalau itu menjadi salah satu nilai yang ingin kita cari, tanyain. Kenapa? Emang masalah? Nggak masalah. Kan kita mau cari yang terbaik buat kita. Gitu ya. Setelah fase taruh, maka masuk kepada diskusi keluarga. Gimana nih antara dua keluarga sama-sama setuju apa enggak? Ataupun setuju dengan syarat apa? Nah, di sini kadang biasanya ada, oh kita kalaupun jadi kita maunya nikahnya dengan budaya Jawa, misalkan dengan weton, dengan apa. Itu ada juga yang begitu. Maka diterima atau tidak, itu perhatikan juga di situ. Diskusi keluarga. Sampaikan kalau kita nggak terima, kita bilang kalau kita toleransi, toleransinya sampai seperti apa.
Kalau kita ini ya pokoknya diskusi aja di situ di keluarga tuh diskusi sampai dengan detailnya. Kalau memang sudah dapat win solution, satu kesepakatan masuk ke dalam khitbah, lamaran. Setelah lamaran, teman-teman, adabnya ketika sudah melamar, baiknya tidak menyampaikan ke orang-orang lain, kecuali kepada orang-orang yang memang sangat amat dipercaya. Adabnya juga apabila sudah dikhitbah, jangan menerima khitbah dari orang lain sebelum diputuskan bahwa khitbahnya ini diterima atau tidak. Jadi masanya nih, oh lagi di apa namanya dalam masa termasuk dalam masa ta'aruf ya. Adabnya dari mulai pertama kali menyampaikan niat, ta'aruf sampai khitbah. Kalau ternyata di sela-sela itu ada orang lain yang tertarik dengan kita, kemudian masuklah misalkan CV, proposal ataupun ada yang datang langsung ke rumah, maka sampaikan bahwa kita sedang proses. Itu adabnya. Sampaikan bahwa kita itu belum selesai dari proses. Kalau mau tunggu sebentar, kita selesaikan proses yang sebelumnya. Kalau misalkan ternyata kita lebih menghendaki yang datang kedua ya, maka bilang sampai nomor pertama, kayaknya kita belum berjodoh dengan alasan ini itu dan dengan baik. Ada orang datang ke kita dengan baik, ya kita pun kalau menolak juga harus dengan baik. Ada cerita public figure yang dia itu udah lamaran, tinggal nikah, tiba-tiba sebelum nikah hilang kontak, gak lama dia nikah sama sepupu orang yang dia lamar. Sepupu orang yang dia lamar. Jadi setelah hilang kontak tiba-tiba nikah sama sepupunya nih. Sepupunya yang dilamar lagi, bukan sepupunya dia, tapi sepupu yang dilamar. Ternyata ketemu sama sepupunya kapan? Pas lagi lamaran. Itu yang hal yang sangat amat tidak baik. Jadi harus baik dong kalau misalkan kita itu datang dengan baik, ada orang datang ke kita dengan baik, maka kita juga harus nolaknya dengan baik. Kita pun kalau datang ke orang lain dengan baik, maka kita pamitnya juga baik-baik. Misal ada yang nggak cocok nih, sampaikan Bapak Ibu, kayaknya kita masih belum cocok di ini itulah sebagainya. Jadi mohon maaf, kayaknya prosesnya kita harus hentikan. Setelah itu baru akad kalau memang sudah sepakat, tentukan tanggalnya, akad jangan lama-lama. Biasanya dari masa khitbah sampai dengan akad ada aja ujiannya. Kenapa? Karena setan itu prestasinya memisahkan keluarga. Yang tadinya mau berkeluarga, gimana caranya jangan sampai berkeluarga. Yang mungkin dulunya pacaran datang datang tuh mantan mantannya, yang nggak pacaran, yang dulunya udah ngincer orang tapi orangnya cuek-cuek aja, tiba-tiba setelah dia khitbah kok yang dulunya cuek tiba-tiba malah datang yang ngedeketin tuh. Ada ada banyak yang cerita sama saya begitu, banyak banyak banget. Jadi ini realita gitu, realita. Jadi adabnya satu, tidak disampaikan ke orang-orang karena bisa jadi nanti satu fitnah, yang kedua nanti juga ada kecemburuan atau iri, tiga juga bisa jadi ain tuh kalau yang sampai berat bahaya begitu ya. Ada lainnya tadi gitu, harus selesaikan semua prosesnya. Kalau ditolak-tolak, kalau enggak, kalau lanjut alhamdulillah sampai dengan akad. Oke, next. Begitu untuk materi di malam ini. Terima kasih banyak buat teman-teman semua. Ini ada apa ya, motivasi buat kita semua. Bunyinya begini. Kita ini buat event yang lamanya cuma sehari aja. Kita buat proposal loh. Benar. Ada event 17-an, ada event ini itu dan sebagainya. Kita buat proposal tuh yang padahal acaranya cuma sehari doang. Masa buat pernikahan nih, membangun keluarga yang lamanya tuh nggak kehitung lama hari. Kita nggak tahu kapan kita berhenti. Ya kali kita males untuk buat proposal kan gitu. Jangan-jangan ya emang kita yang nggak seserius itu untuk ibadah. Gitu ya. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman semua. Mungkin saya akhiri. Selanjutnya kita kembalikan kepada MC-nya. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Ilham Maulana yang telah memaparkan materi
tentang seni membuat proposal diri dan mengetuk pintu wali. Alhamdulillah Ustaz, kita masuk ke sesi selanjutnya yaitu pertanyaan. Mungkin di sini sudah ada yang bertanya Ustaz. Sudah ada 3 yang bertanya. Mungkin untuk mengawali bagi teman-teman yang ingin bertanya boleh angkat tangan atau bisa boleh mencatat pertanyaannya di kolom chat. Jika ingin on cam secara langsung juga boleh. Mungkin kita dari ini ada yang angkat tangan Ustaz dari Nadia Fitri Salama. Oke. Eh, izin ya, Ustadz dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, sebelumnya saya Nadia dari Bogor. Eh, jadi yang ingin saya tanyakan, Ustadz. Jadi saat ini, sebelum itu mungkin saya sedikit bercerita bahwa saat ini sedang berproses gitu ya dengan seorang ikhwan. Dan eh, mungkin kalau dari segi logika ataupun hal-hal lain itu, ya insya Allah sesuai dengan kriteria saya pribadi dan juga sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak keluarga gitu. Namun di sini eh, entah kenapa saya mengalami eh, keraguan gitu ya ketika untuk memutuskan untuk lanjut. Nah, eh, oleh karena itu sampai pada akhirnya eh, saya memilih untuk meminta gitu ya istilahnya waktu untuk istikharah lagi gitu ya untuk menerima atau tidaknya seperti itu. Dan yang saya ingin tanyakan, Ustadz, bagaimana gitu ya istilahnya cara membedakan gitu ya keraguan-raguan ini tuh yang emang kayak keraguan-raguan yang mungkin munculnya itu dari setan gitu ya yang membuat saya ragu untuk melanjutkan ke pernikahan atau eh apa ini sebenarnya suatu mungkin tanda bisa dibilang dari Allah untuk kita bisa untuk berpikir ulang ataupun yang lainnya kayak gitu Ustadz. Nah, mungkin barangkali itu sih Ustadz yang ingin saya tanyakan gitu ya. Karena apa namanya kalau dari segi logika mungkin eh, istilahnya sudah istilah sesuai kayak gitu. Namun kemantapan hati itu belum saya dapatkan kayak gitu. Mungkin barangkali itu Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Mas Irfan langsung dijawab? Boleh Ustaz, jika ingin langsung dijawab boleh. Baik, Mbak Nadia, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, ini menarik sebenarnya bisa kita gali lebih dalam lagi. Ragu-ragunya tuh karena apa dulu gitu. Ada hal yang menarik juga terjadi di salah satu sahabat saya di mana dia gagal menikah saat undangan sudah disebar. Pernikahannya tinggal menghitung hari lagi nggak nyampe seminggu dia nikah. Kemudian dia memang ada keraguan-raguan, tapi ternyata keraguan-raguan itu divalidasi. Jadi suatu ketika dia ragu dengan pernikahan itu, dia coba validasi, dia cari tahu ke teman-temannya, dia cari tahu di beberapa rekan-rekan atau kenalan dari calonnya, bahkan dia sampai datang ke kontrakannya calon pasangannya. Jadi di telepon nggak ngangkat-ngangkat, semakin ragu lagi karena jarak rumahnya sampai dengan kontrakan dari calon pasangan yang tidak terlalu jauh ya, sekitar 40 menit. Dia langsung berangkat ke kontrakan calon pasangannya dan ternyata apa yang dia ragukan dan apa yang dia khawatirkan terbukti. Jadi ya naudzubillah ya. Jadi ternyata sedang berhubungan dengan laki-laki lain. Tadi seperti yang saya sampaikan, biasanya ketika kita sudah di fase ingin serius dengan salah satu calon pasangan, itu ujian bakal datang. Ujian itu ada aja.
mantan-mantan tuh bisa yang tadinya udah lama nggak kenal datang. Yang tadinya cuma teman dekat semakin mendekat. Itu ada aja. Maka yang baik menurut saya untuk Mbak Nadia itu coba divalidasi. Dicek ragunya karena apa, apakah benar apa yang diragukan itu terjadi atau tidak. Begitu ya. Karena khawatirnya, benar itu tadi dibilang, khawatirnya itu adalah tanda dari Allah bahwa calon pasangannya itu adalah calon pasangan yang kurang baik untuk Mbak Nadia. Tapi bisa jadi juga itu adalah bisikan setan. Karena setan pun juga kita tahu persis di surat An-Nas yuwaswisu fi sudurin nas. Dia buat hati kita tuh kayaknya bolak-balik tuh. Dia buat tuh kayaknya hati kita gonjang-ganjing kayaknya maju mundur, iya nggak ya, iya nggak ya. Itu bisa aja, bisa jadi. Dan terjadi kok teman saya juga begitu. Tapi alhamdulillah berhasil sampai nikah. Dia cerita dia ngincer salah satu orang, tapi akhirnya dia mau serius sama orang lain. Ketika sudah lamaran, 1 bulan sebelum dia menikah, orang yang dia incer tuh menyatakan untuk serius, mau serius dengan teman saya ini. Ini case lain dengan yang tadi yang pertama ya, mau serius dia. Ya dia goyah banget tuh yang, wah ini yang tadinya kita incer karena kita minder, jadi kita sama orang lain. Kok tiba-tiba dia malah mau sih sama kita gitu kan? Ya, tapi karena memang sudah komunikasi antar dua keluarga dan tidak banyak hal yang menyimpang dari tujuannya, menyimpang dari niat-niatnya, kan niatnya ibadahnya apa namanya nikahnya buat ibadah, bukan sekedar untuk nyari seseorang harus dia enggak gitu kan. Tapi ibadah dan tujuan keluarganya kayaknya sama orang lain juga bisa terbangun. Maka dari orang lain ini juga tidak ada keburukannya, dia tetap kokohkan diri untuk lanjut ke pernikahan dan alhamdulillah nggak lama sekitar 2 bulan lalu dia menikah di bulan Oktober ya. Oktober tuh dia menikah gitu alhamdulillah. Jadi begitu Mbak Nadia, coba divalidasi ulang. Jangan-jangan iya, jangan-jangan enggak. Kenapa? Kalau misalkan halnya itu adalah hal yang negatif, coba cari tahu persis. Jangan sampai nanti nyesel ketika sudah nikah. Karena banyak pernikahan tuh yang nggak nyangka ya ternyata di masa kita proses menikah dia lagi proses sama orang lain juga. Itu banyak kok kasus yang viral seperti itu. Gitu. Begitu ya Mbak Nadia ya. Terima kasih pertanyaannya. Semoga sih bisa menjawab dari keresahan dari Mbak Nadia. Baik, syukuran Ustadz. Terima kasih banyak. Bisa. Baik, Ustaz. Sebelum ke pertanyaan selanjutnya, mungkin saya izin mengingatkan kepada para teman-teman untuk mengisi absensi. Karena setelah ini di akhir kita akan spin nama untuk mendapatkan door prize. Izin ya teman-teman sambil sambil mengisi absensi, saya bacakan lagi saat ada yang bertanya ini di sini namanya Fadil Nabhan. Ustaz, izin bertanya Ustaz, bagaimana jika calon mertua itu kekeh maunya gunakan adat padahal mahal banget? Seperti yang kita ketahui kan, terutama di daerah Kalimantan, Sulawesi itu ada namanya uang panai, uang adat itu berbeda, Zat, terpisah. Itu bagaimana, Zat? Itu mungkin pertanyaan pertama, Zat, dari Ustadz Fadil. Baik, Mas Irfan, mungkin bisa digabungkan aja nih ya dengan pertanyaan setelahnya Oh nih. iya, soalnya itu Kebetulan kan yang nanya ada, sama nih Mas Fadil ya. ya, Ya saya pertanyaan yang bacakan juga pertama, dan izin. Yang iya. kedua itu bagaimana jika ada seseorang jadi takut menikah setelah gagal menikah. Jadi dia tidak bisa move on, bahkan tidak ingin menikah lagi. Bagaimana? Baik, sebenarnya simpel untuk menguraikan masalah ini ya. Pertama, gimana kalau calon mertua itu maunya menggunakan adat, padahal kita tuh kayaknya nggak sanggup untuk memenuhi adat. Yang kedua, bagaimana kalau kita itu gagal nikah,
tapi kita nggak bisa move on nih, jadi malah takut untuk menikah atau tidak mau menikah lagi lah gitu ya, tidak mau untuk berproses serius untuk menikah. Sesimpel pertanyakan kembali kepada hati kita, apa tujuan kita menikah? Tujuan kita menikah itu kalau ibadah, emang ibadah syaratnya harus sama dia, gitu kan? Sama, ini kan sama. Misalnya kekeh nih sama calon mertua. Ya, apa calon mertuanya kekeh. Wah, kalau sama kita maunya harus ini, harus apa namanya? Uang panai atau maunya harus dengan adat yang harganya mahal banget sedangkan kita terbatas nih finansialnya. Maka harus cari win solutionnya dulu. Kalau misalkan memang bener kekeh-kekeh banget dan nggak bisa, ya memang kita harus tanya, niat kita tuh buat ibadah atau buat apa? Kalau ibadah, syaratnya itu niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan syaratnya harus sama dia, tapi ikhlas lillahi ta'ala. Untuk Allah. Jadi kalau kita sampai sekarang masih berpikir bahwa, wah ini susah nih karena mertua apa namanya kekeh. Tapi ada juga kasus anaknya mau mertuanya nggak mau. Akhirnya kawin lari gitu ya. Emang enak tuh nikah tapi nggak direstuin sama orang tua. Nggak enak, jamin. Nggak bakal enak rasanya tuh ya Allah. Bisa jadi tuh kemana-mana kita dihujat, kemana-mana kita juga dianggap sebagai aib gitu ya. Dan terutama kalau secara syariat, terutama kalau kita laki-laki, maka perempuan tuh harus persetujuan dari wali. Kalau walinya aja nggak ngizinin kecuali dengan adat, masa kita masih mau tetap kekeh sama dia? Masih banyak orang-orang lain yang bisa jadi itu baik untuk kita, layak untuk kita, atau bahkan memang orang lain itu adalah orang yang kita kira tidak baik, kita kira itu adalah hal yang buruk, ternyata baik untuk kita. Orang kita ini kan manusia, kita bukan Tuhan yang bisa menerka-nerka, kita bukan Tuhan yang bisa tahu masa depan. Ya udah, jalanin apa yang ada di depan mata. Kalau ada tembok besar yang nggak bisa kita panjat, ada dua. Ya kita harus cari apa namanya alat untuk ngedobrak tembok itu. Kalau temboknya adalah finansial, ya kita harus cari dobrakannya finansial, artinya kita tingkatkan income kita untuk dobrak tembok itu selesai. Atau yang kedua, kalau memang kita belum bisa mengikhtiarkan itu, balik kanan bubar jalan. Karena kalau kita niatnya benar-benar ikhlas lihat Allah, nggak harus sama dia. Kalaupun memang mau sama dia, ikhtiarkanlah. Ikhtiarkan kalau itu tadi masalahnya adat gara-gara mahal banget, ikhtiarin. Emang seberapa mahal sih? 100 juta. 100 juta dibagi dengan target kita. Misalnya kita punya target menikah 2 tahun. Oh, 100 juta dibagi 2 tahun. Ternyata berapa? Ya, kurang lebih sekitar 4 juta per bulan gitu ya. Kurang lebih dikit lah. 4 juta lebih dikit. Nah, per bulan gimana cara kita dapat 4 juta? Oh, ternyata 4 juta per bulan tuh kita bisa dapat dari privat-privat ngajar. Ngajarnya misalnya ngajar berapa orang. Itu buat susun rencana. Kita ini kan muslim. Kita ini kan mukmin. Allah bilang juga kan, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum bunyanun marsus. Jadi Allah tuh senang banget sama orang-orang mukmin yang dia itu berperang di jalan Allah itu rapi, terorganisir. Seperti apa? Seperti satu bunyanun marsus. Satu bangunan yang kokoh. Artinya apa? Tersusun tuh ada pondasi, ada tiang, ada tembok, ada atap, ada lain sebagainya. Rencanain, sebut aja calon mertua butuh berapa? 200 juta. Oke, saya butuh sekian tahun. Gitu. Gentle aja lah. Itu kalau misalnya kita mau mengusahakan calon pasangan itu. Tapi kalau misalnya kita rasa kayaknya kita belum mampu deh dan realistis aja. Itu sulit untuk dicapai.
itu agak repot untuk dicapai. Sedangkan kita udah bener-bener butuh untuk menikah. Kenapa? Karena kita punya alasan menikah ini, itu, dan sebagainya. Kita punya tujuan yang kalau misalkan kita nggak nikah dalam waktu dekat, kayaknya sulit untuk tercapai tujuan kita. Ya udah, cari yang lain. Makanya di proposal diri, itu bangun tuh kriterianya apa saja. Tulis sedetail mungkin. Tulis misalkan tinggi, putih, langsing, merawat diri, cantik, ukuran kakinya 40, kalau nggak 39, misal tulis aja. Dan cari di dunia ini, pasti ada orang lain dengan kriteria yang hampir mirip dengan dia. Kan nggak harus dia. Sama halnya dengan tadi tuh, kasus kedua, kok nggak bisa move on? Ya kalau nggak bisa move on karena kita bisa jadi niatnya bukan lillahi ta'ala. Kalau kita udah gagal dalam pernikahan dengan salah satu orang, tapi kita nggak bisa move on, coba cari tahu lagi. Hati kita tuh terpaut dengan makhluk atau dengan kholik. Hati kita tuh terpaut dengan orang itu atau dengan pencipta kita sendiri gitu. Kita tuh mau ibadah, bukan mau nikah sama dia gitu. Jadi kalau kalau kita niatnya ibadah, insya Allah semuanya bisa move on. Gitu, terima kasih Mas Irfan. Terima kasih. Ini ada Mas Fadil ya sebagai yang bertanya. Kami kembalikan kepada MC untuk waktunya. Baik, bagaimana Ustaz Fadil? Mungkin sudah terjawab ya, dan mungkin sudah bisa move on dan berniat akan menikah di tahun 2026 ini. Selanjutnya kita di pertanyaan selanjutnya ada dua saja yang bertanya. Pertama ini dari Mas Haikal yang sudah on cam. Ingin saya bacakan atau Mas Haikal yang ingin on mic nih? Bagaimana Mas Haikal? Bacakan aja Mas Irfan. Oke, baik. Saya bacakan ya, Chat. Mas Haikal bertanya tentang bagaimana jika seseorang sudah menikah namun diawali dengan menjalin hubungan seperti pacaran, bukan dengan ta'aruf. Apakah itu termasuk pasangan pilihan Allah? Seperti itu pertanyaannya dari Mas Haikal. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Haikal nih ya. Mas Haikal udah mirip-mirip kayak vokalis Kangen Band nih. Ya, ini pertanyaannya menarik nih. Saya kira Mas Haikal udah nikah nih, terus nanya begini. Seseorang sudah menikah, tapi diawali dengan pacaran yang bukan ta'aruf. Bagaimana? Apakah itu pasangan yang dipilihkan oleh Allah? Sekarang pertanyaannya, ta'aruf itu apa? Pacaran itu apa? Ya kan? Jadi kalau kita tanya, boleh nggak sih pacaran? Boleh nggak sih harus nggak sih ta'aruf? Ya kita tanya dulu, ta'aruf itu apa? Pacaran itu apa? Begitu. Teman-teman, pacaran itu sebenarnya nggak haram loh. Bener, nggak haram. Ini kata guru saya, pacaran itu awal mulanya itu sejarahnya itu di daerah Melayu. Di daerah Melayu, ketika ada seseorang yang mengkhidbah seseorang lain, maka dia itu diberikan tanda daun pacar. Ditempel tuh di sekitar wajah atau di mana saya agak lupa tuh. Dikasih tanda, pokoknya pakai daun pacar tuh. Ditandain. Itu namanya pacaran. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa orang ini sedang proses dengan orang lain. Biar nggak ada yang masuk lagi sebelum dia ngapus tanda dari daun pacar itu. Dan menariknya konsep di Melayu itu bukan sampai situ doang. Ketika dia sudah serius dengan orang lain itu, dia ditandai dengan daun pacar. Yang laki-laki tinggal beberapa waktu dengan keluarga yang perempuan tinggal beberapa waktu di tempat laki-laki. Sehingga tuh bisa belajar banyak dan saling mengenal keluarganya masing-masing. Nah, masalahnya pacaran di masa kini itu udah menyimpang banget. Repot tuh. Repotnya apa? Banyak banget yang diharamkan dari pacaran. Contoh, kholwat, berpegangan tangan, bermesra-mesraan, chattingan yang nggak ada faedahnya antar sama jenis itu ya. Bahkan ada yang sampai physical touch ya, sampai ya pokoknya baik itu gandengan tangan apa lain sebagainya, dan nggak sedikit yang mohon maaf itu hubungan badan nggak sedikit, banyak banyak banget kok.
Tahun baru nih, tanggal 31 Desember nanti. Lihat, setiap tahun saya udah muak banget denger berita. Di TV itu selalu disampaikan berita penjualan alat kontrasepsi, mohon maaf ya. Itu di akhir tahun meningkat drastis. Apa nggak gila tuh? Nah, itu dari pacaran. Nah, sedangkan ta'aruf apa? Ta'aruf itu ya saling mengenal. Bentuknya banyak, bentuknya bisa dengan media. Artinya media itu ada mediasi ya, ada mediatornya. Mungkin dibuatkan satu grup dengan dua fasilitator dan pasangan dan calon pasangan gitu ya. Ada juga modelnya misalnya datang ke rumah calon pasangannya, habis itu ngobrol banyak, termasuk tapi ada saksinya dari keluarga calon pasangan. Ada banyak lah, ada banyak cara untuk ta'aruf yang artinya tetap harus tidak sesuai harus sesuai dengan syariat dan tidak melanggar norma-norma yang ada begitu, termasuk syariat-syariat yang ada tidak boleh diterobos. Itu ta'aruf kan bahasanya sesuai dengan syariat Islam ya. Kalau pacaran ya begitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau nikahnya tuh diawali pacaran, pacarannya yang kayak gimana ditanya nanti. Kalau pacarannya yang kayak tadi yang di awal saya sampaikan, nah itu malah baik. Artinya bisa saling mengenal lebih baik dan tidak melanggar syariat. Tapi kalau pacaran yang zaman sekarang, aduh itu agak repot. Agak repot. Salah satu guru saya juga sampaikan pacaran adalah cara orang belajar selingkuh. Kenapa? Karena dia itu berani berhubungan dengan orang lain yang bukan muhrimnya, tapi di luar dari mitsaqon ghalidhon, di luar dari perjanjian suci, di luar dari ikatan yang secara syariat ada konsekuensinya, secara norma hukum dan ini juga ada konsekuensinya. Nah, itu sehingga kalau orang yang pacaran biasanya dia belajar untuk selingkuh. Itu kata guru saya sih. Begitu ya. Nah, maka teman-teman ketika ada orang yang dia itu menikahnya diawali dengan pacaran, apakah pilihan dari Allah apa enggak? Ya, kalau dia menikah, maka itu sudah jadi takdir dia. Kalau dia menikah, ya berarti sudah menjadi takdir dia. Apa yang harus dilakukan? Jaga, jaga. Emang emang kalau misalkan dia pernah bermaksiat, terus nggak boleh tobat, kan tetap harus boleh tobat. Malah harus, bukan bukan boleh, tapi harus tobat. Emang kalau dia itu dulu pernah minum khamr, dia pernah makan babi atau lain sebagainya, nggak boleh tobat. Justru malah harus harus tobat. Maka kalau misalkan dia sudah menikah, itu adalah takdir dia. Jaga itu, sesuaikan dengan syariat-syariat yang ada. Silakan hijrah bareng, ngaji bareng, pelan-pelan nggak apa-apa, nggak harus ngaji-ngaji tentang hal yang berat syariat gitu nggak. Tapi boleh juga ngaji-ngaji yang tentang hubungan dulu, ngaji-ngaji tentang bagaimana kita manajemen keluarga. Nanti lama-lama ini kok tertarik juga dengan hal-hal yang sifatnya syariat atau hukum Islam ya. Kenapa? Karena pada dasarnya Islam itu baik, masuk akal, logik gitu ya. Maka ketika kita udah semakin berpikir logis, insya Allah kita akan semakin bisa menerima ajaran-ajaran Islam. Begitu Mas Haikal. Baik, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih, Ustaz. Ada dua pertanyaan lagi, Ustaz. Mungkin karena kita Nambah sudah nambah mulu sampai nih. sudah ya kita sudah sampai jam 9.31 ya. Mungkin kalau dari yang di Pontianak sekarang udah jam 11 kayaknya seperti itu, Ustaz. Karena kita sudah semakin malam, cukupkan saja ya, Ustaz, untuk sesi pertama ini pertanyaannya. Bagaimana, Ustaz? Kita ingin Sampai nambah nggak satu apa-apa. lagi. Terakhir itu yang Mbak Retno kali itu ya, terakhir Oh ya. ya, berarti cukup sampai situ aja ya, Seth. Karena Iya, setelah ini boleh. kita akan mengundi door prize. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dibagikan. Mungkin pertanyaan pertama dari Kanurul Inayah, dalam kondisi pernikahan jarak jauh LDR mungkin ini maksudnya. Bagaimana cara
menyelaraskan visi dan misi agar tetap sejalan serta saling menguatkan. Yang pertama, mungkin saya bacakan juga yang kedua, bolehkah Ustadz meniatkan sedekah subuh untuk mendapatkan jodoh? Itu pertanyaan dari Kak Retno Dwi Wanra. Begitu Ustadz, dua pertanyaannya. Oke, baik. Silakan. Terima kasih, Mas Irfan. Yang pertama, pertanyaan dari Mbak Nurul Inayah nih ya. Kalau long distance marriage itu gimana caranya untuk menyelaraskan visi dan misi agar tetap sejalan serta saling menguatkan gitu ya. Ini kasusnya dari sebelum menikah atau pranikah atau setelah menikah. Kalau pranikah maka dari awal tadi susun proposal diri. Ketika sudah jadi satu proposal diri, nanti teman-teman bisa sampaikan itu visi misi tujuan yang ada di situ, termasuk di dalamnya ada ini juga ya, activities ya. Jadi kegiatan-kegiatan apa yang menunjang untuk tercapainya misi, tercapainya visi begitu. Jadi teman-teman kalau pernah berorganisasi, kita punya visi misi, setelah misi itu nggak berhenti di situ, harus diterjemahkan kepada program-program, kepada aktivitas yang harus kita selesaikan sedikit demi sedikit sehingga tercapainya satu misi dan visi. Nah, buat proposal itu yang detail yang baik sehingga sebelum kita menikah, kita bisa sampaikan itu ke calon 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 pasangan kita agar tetap tahulah batasan-batasan apa yang menjadi tujuan bersama dari keluarga kita. Nah, yang jadi masalah, semua orang bisa berencana, tapi yang terjadi seringnya nggak sesuai dengan rencana. Semua orang bisa membuat konsep, menyusun ini, itu, lain sebagainya, tapi bisa jadi nanti di tengah jalan kita diuji dengan banyak hal rintangan yang sehingga kita lupa tuh dengan tujuan awal. Maka saya sarankan kepada teman-teman semua, tulis. Tulis itu jangan cuma di otak, jangan cuma di satu proposal, print, tempel kalau perlu. Kalau perlu tuh bisa buat inilah. Saya dulu tuh waktu awal nikah tuh saya buat whiteboard itu sebesar satu kamar lah, hampir satu kamar tuh. Bener-bener dikelilingin whiteboard. Itu saya tulis semua. Ini visi, ini misi, kegiatan kita untuk mencapai misi itu harus begini, begini, begitu. Nah, ini nanti kegiatan ini mendukung misi yang pertama. Yang misi yang kedua nanti kita harus ini tuh. Wah, itu dulu saya begitu tuh sempat sampai nulis sedetail itu. Kenapa? Supaya kita keinget. Kita pulang dari kantor, setelah kerja capek ngelihat itu semangat lagi. Kita habis beres-beres rumah, capek-capek ngelihat, oh kita masih punya tujuan yang harus kita capai. Nah itu lebih cakep lagi. Apalagi kalau bisa mendeskripsikannya sampai kepada aktivitas harian. Jadi contoh kita punya misi menghafalkan Quran dalam 5 tahun. Wah, dibuat tuh dalam 5 tahun berarti harus hafal berapa ayat dalam Al-Quran per harinya. Dibuat terus dibuat mutabaahnya. Nah itu keren banget bisa begitu. Nah itu kalau terjadi sebelum dari pernikahan bisa dibuat seperti itu dan disampaikan untuk sama-sama mengetahui tujuan dari pembentukan keluarga ini. Masalahnya ketika sudah nikah gimana nih? Jadi udah nikah duluan, baru kita sama-sama mau ngebangun proposal diri atau proposal hidup kita lah ke depan. Memang agak repot. Kenapa agak repot? Karena ya yang satu jauh di sana jadi diskusinya susah. Karena kalau misalkan kita apa namanya sebelum nikah kan pasti kan banyak pertemuan ataupun inilah ya apa namanya ya lebih mudah untuk diskusi. Tapi ketika LDM ini agak repot apalagi kalau misalkan jaraknya sangat jauh dan beda waktu. Pernah itu kakak saya tuh tinggal di Indonesia, suaminya tinggal di Libanon. Jadi jarak waktunya sekitar 4 sampai 5 jam. Itu kan agak repot ya. Di sini itu sudah malam, gelap malam jam 12, di sana baru masih jam 8 malam atau mungkin kita udah pagi di sana masih subuh. Nah itu agak repot, tapi bisa nggak bisa, apalagi di zaman digital gini apa sih yang nggak bisa? Ada Zoom, ada Google Meet, ada WhatsApp. Cobalah dibuat sama-sama, misalkan saling satu saling membuat proposal diri dulu. Kalau misalkan posisinya belum belum punya proposal diri ya. Nah, habis itu sama-sama dikirim dan dibaca, dipelajari bareng-bareng tuh. Jadi
yang laki-laki pelajari proposalnya yang perempuan pelajari proposal yang laki-laki. Supaya apa? Supaya nanti dia bisa menyatukan visi dan tujuan. Karena ini kan posisinya baru mau ngebangun visi setelah menikah. Sedangkan pernikahannya jaraknya jauh. Nah, itu diskusilah di situ. Oh, ini poin begitu. Tapi paling nggak kita sudah bisa batasi dengan beberapa poin. Kalau tadi ada 5 poin tuh ada visi misi. Yang kedua nanti ada apa namanya? Ya termasuk diantara identifikasi diri, identifikasi kriteria. Tapi kalau udah nikah kan bahasanya bukan identifikasi kriteria lagi, tapi identifikasi pasangan ideal. Nggak apa-apa tulis. Emang salah kalau kita pengen pasangan kita seperti ini, seperti itu. Nggak apa-apa. Sehingga kita bisa saling memahami dan menghindari banyak konflik. Itu ditulis aja semuanya. Termasuk perencanaan finansial, perencanaan keluarga, punya anak nanti pengen anaknya di sekolahin di mana. Saya itu dulu nulis. Saya pengen punya anak, anaknya itu di semasa SD nanti homeschooling, semasa SMP pondok tahfiz, semasa SMA nanti pondok modern, habis itu kuliah di Indo, kuliah S1-nya di Indo, habis itu kuliah S2 S3-nya kalau misalkan mereka mau untuk lanjut S2 S3, kita dorong untuk keluar. Itu kita kita tulis dan kita diskusikan, wah ini keren nih, bisa nih. Pelan-pelan kita capai bareng-bareng. Kita juga nulis kalau mau umroh dalam berapa tahun pernikahan kita tulis. Nah, itu bisa saling diskusi di situ. Diskusinya bisa via WhatsApp, bisa via Zoom. Saling berinilah, apalagi udah nikah kan tidak ada ini ya, udah tidak ada jarak lagi untuk saling berkomunikasi ya. Saling jujur, terbuka apa adanya, insya Allah lebih baik lagi. Nah, sehingga sudah tercapai semuanya baru dideskripsikan menjadi hal yang lebih detail. Kalau bisa harian boleh, kalau bisa pekanan boleh, lebih baik harian, tapi kalau pekan atau bulanan juga nggak masalah. Poin-poin apa aja yang harus dicapai selama 1 bulan. Nah, itu tulis aja. Nah, ketika udah disepakati, per bulannya apa, dibuat mutabaah atau checklistnya. To-do listnya boleh, checklistnya boleh. Oh, ini bulan ini tercapai nggak? Nah, yang keren tuh kemarin pernah juga tuh viral nggak lama. Nikah antara ketua BEM dan ketua OSIS atau apa saya lupa tuh yang akhirnya anaknya bisa menyusun proposal diri proposal proposal apa ya saya agak lupa proposal jajan kalau nggak salah. Nah, itu begitu, itu bisa artinya dibuat aja sedetail mungkin, se ini mungkin sehingga kita bisa buat checklistnya. Checklistnya di bulan ini begini, bulan itu begitu, tercapai apa enggak. Sebulan sekali bisa evaluasi. Kalau LDM ya evaluasinya mau nggak mau via online, digital begitu. Begitu Mbak Nurul Inayah ya, kira-kira seperti itu. Semoga sih bisa menjawab dari pertanyaan dari Mbak Nurul Inayah. Kemudian yang kedua, boleh nggak kita meniatkan sedekah subuh untuk mendapatkan jodoh? Kayaknya nggak ada dalil yang melarang kok. Setahu saya sih nggak ada ya, nggak ada dalil yang melarang. Saya juga kurang begitu paham persis. Kalau misalkan kita sedekah niatnya buat ini itu lain sebagainya, saya jujur belum terlalu paham terkait itu. Tapi insya Allah sih sejauh yang kami tahu, yang saya pahami, nggak ada dalil yang melarang bahwa ketika kita sedekah niatnya untuk ini itu tidak boleh. Insya Allah semuanya boleh. Insya Allah termasuk teman-teman. Jadi apabila kita bersedekah, beribadah, itu pahalanya bisa sampai kepada orang tua kita. Kenapa? Karena kita dididik oleh orang tua kita. Kita diasuh, kita dibina, kita diberikan ideologi-ideologi yang baik oleh orang tua kita. Sehingga walaupun orang tua kita sampai saat ini sudah tidak menyuruh kita, meminta kita untuk sedekah, tidak meminta kita untuk berlaku baik, tapi insya Allah kebaikan kita tetap mengalir kepada orang tua kita. Dan itu juga menjadi salah satu tujuan kita, kenapa kita harus punya banyak anak, supaya anak kita ini bisa menjadi satu tabungan akhirat buat kita. Jadi insya Allah ketika kita sedekah subuh dan niatnya untuk jodoh, saya doakan untuk Mbak Retno Dwi Warna ya, semoga dimudahkan, semoga diberikan jodoh terbaik. Insya Allah eh, adalah. Mungkin sedikit lagi Mbak Retno ya. Ada satu dalil, saya agak lupa bunyinya. Ntar saya agak ingat-ingat. eh
Innalladzina ya. Oh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa atuz zakah. Alladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah ulaika hum yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya apa? Sesungguhnya mereka-mereka ini adalah orang yang yatsluna kitaballah, membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, tsumma aqamus sholah. Dia juga mendirikan sholat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah, wa anfaqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah, dan dia juga berinfak, bersedekah secara terang-terangan ataupun diam-diam, sirron. Baik, izin mungkin ada kesalahan teknis. Ya, sepertinya di Satilan mati listrik ya, yang terlihat di gambarnya. Dan kita akan nunggu beberapa saat sampai Satilan tersambung kembali. Izin mengingatkan kembali kepada teman-teman, apakah sudah mengisi absensi? Jika sudah, mungkin kita bisa spin ya Sat, oleh Ustadz Fadil. Nanti kita akan spin door face-nya sambil menunggu. Saat Ilham ini kan sedang mati listrik di daerahnya. Bagaimana Ustadz Fadil? Apakah sudah siap? Baik, baik. Ustadz izin suaranya beradu. Izin Baik, teman-teman, kita suara saya terdengar. akan insya Allah jelas. Ustadz. Baik teman-teman semuanya, kita akan mengundi door pass, yaitu akan mendapatkan logam mulia. Mungkin sudah bisa dimunculkan Ustadz, spin nama-namanya. Oke, Apakah sudah terlihat kawan-kawan sahabat semua? di saya sudah terlihat. Mungkin bisa teman-teman mengecek namanya, barangkali ada yang terlewat atau bahkan belum mengisi sebelum kita putar ya. Karena untuk sesi pertama ini kita akan undi untuk 2 orang. Baik, Irfan. Bagaimana teman-teman, Ini sudah semua nama-namanya sudah masuk? jadi sudah ini ya, ada 32 orang yang mengisi, sudah diisi semua namanya. Nah, Sini, ada izin saya, ada ini Nur Fadilah Alawiyah, katanya belum namanya masuk. oh Mungkin baik, Nur Fadilah udah ini belum? Sudah mengisi absensi? Jika belum, mungkin bisa diisi dulu. baik, Oh, sudah ada. Ustaz. Baik, mungkin baik, jika teman-teman sudah lengkap namanya di sini, kita hitung dulu Ustaz. Dari 1 sampai 10 sambil menunggu teman-teman mengecek namanya. Oke, dengan 10 kita akan spin ya. ya. Satu, oh ada 2 Ustaz. Saya, Ninda Nur Hasana ada 2 nama. oh baik, saya hapus satu ya. Iya, boleh Linda Ustaz. Nur Hasanah. Nah, Linda, ada nggak Ustaz? Linda, Nah itu Ustaz, di atas Ustaz, tengah Afan. Ada nggak Ustaz? Ninda Nur Hasanah. Iya, Ini, coba ditandain. baik, Ada lagi nggak Ustaz di bawahnya? cek di bawah. Oh iya ada dua. Saya hapus Ada satu ya. Ustaz. Baik. Ya, Akhir di sini ada 31 nama. Saya izin shuffle 3 kali terlebih dahulu agar Bismillah ya. Insya Allah tidak ada rekayasa di sini. Satu, ya. dua, tiga. Baik. Kita bisa putar, Mas Irfan. Bagaimana teman-teman? Kita hitung ya, 1 sampai 5. Oh, Ustadz Ilham Iya, sudah halo. kembali dari Ah, mana? alhamdulillah. Setiam sudah masuk ya. Iya kah?
Baik, Iya. boleh Mungkin Mas Irfan menghitung mundur, nanti saya klik biar baik, secara acak. baik sebelumnya izin Ustadz Ilham selamat datang kembali di Zoom. Sepertinya sedang ini Ustadz, mati listrik ya di sana ya. Iya, tadi sempat mati lampu. Ya, baik. Bagaimana Ustadz? Kita ingin sekali untuk spin, Eh, Spin dulu aja, nanti mungkin ada spin dulu ya closing sekali ya. statement kali ya, supaya lebih Oke, baik. nyaman. Oke. Izin Ustadz, ada namanya, ada yang japri saya Ustadz. Ada namanya yang belum Oh, baik. Atas nama belum siapa? di Nur Hadianti Ustadz. Nur Mungkin kita tunggu Ustadz. Hadianti. Mungkin kita tunggu Hmm. bagi namanya yang belum ada, Baik. mungkin bisa mengisi. Bagus. Ini Nur Eh, Hadianti. Seperti ini. ya, Baik. Oke. Oke. Di sini oke kita hitung ya. kita Soal hitung ya. teman-teman, kita hitung sampai 5 sambil mengecek 1, 2, Tiga, 3, empat, 4, lima. 5. Salah, Baik. Bismillah Ustaz. Kita Bismillahirrahmanirrahim. spin La untuk haula yang wala pertama. quwata illa billah. Diputar ya, kawan-kawan. Bismillah. Jeng 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 jeng. Nah, ini Oke, siapa nih? yang Oh, pertama, selamat kepada nah, Ibu Nur Nur Fadilah Fadilah Alawiyah. Alawiyah. Untuk Ada yang di sini? merasa namanya Nur Fadilah Alawiyah mungkin bisa angkat tangan atau bisa on mic. Jika tidak ada jawaban, maka kita akan next atau hangus. Dilanjut ke nama berikutnya. Izin apakah Hadir. ada? Ah, alhamdulillah. Ini oh Nur Alhamdulillah. Fadilah. Ya. Alhamdulillah ada ya. Nanti oleh kita akan japri ya lewat WhatsApp-nya. Baik, untuk orang kedua, kita di sesi pertama ini hanya memberikan door prize itu kepada 2 orang saja. Berikutnya nanti di sesi berikutnya 2 orang lagi hingga 4 hari kita akan membagikan door prize. Baik, untuk selanjutnya Seth, Baik, orang yang Bismillahirrahmanirrahim. terakhir, kedua. Oke, Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita acak lagi ya, sahabat semua. La haula wala quwata illa billah. Kita mulai. Bismillah. Iya, atas nama Font Wonalita. baik Ada? bagi Fonalita boleh mengangkat Hadir. tangan. Ada ya? Hadir, hadir. Oh, alhamdulillah ada Seth. Nanti akan kita hubungi lewat WhatsApp. Baik, pada malam hari ini Doorpass kita sudah undi dengan tadi didapatkan oleh Kak Nalita dan Nur Fadila Alawiyah. Alhamdulillah untuk di sesi pertama ini kita sudah berjalan dengan lancar dan materi yang disampaikan oleh Ustadz Ilham Maulana SE yaitu tentang seni membuat proposal diri dan mengetuk pintu wali. Di hari pertama ini kita belajar tentang sistem bagaimana membuat proposal. Isinya apa aja dan apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian di hari kedua itu dengan masih tema dengan pranikah, yaitu judulnya menata hati sebelum resepsi. Jadi kita masih menyambung nih. Hari ini kita mempersiapkan CV, besok kita mempersiapkan hati kita dalam bagi laki-laki dalam menemui mertua. Nah, ya, mungkin sesi pada malam hari ini kita sudahi. Untuk bagi teman-teman yang ingin mengulang kembali materi, insya Allah kita sudah memiliki rekamannya. Kita akan share di grup
melalui link YouTube. Untuk sesi kedua besok hari dengan jam yang sama di jam 19.30 kita akan mulai kelas online pranikah dan parenting Sakinah sampai Jannah. Saya sebagai MC meminta maaf jika ada kekurangan dan berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir sampai malam hari ini. Semoga besok